Tuhan lebih dari yang bisa dikatakan. Kita tak pernah cukup punya kata ya untuk bercerita tentang siapa Tuhan itu di hidup ini. Enggak pernah cukup kata. Oh? Jadi kalau lagu menyanyi untuk Tuhan saja orang tidak semangat, kong saudara berharap apa dari Tuhan? Makanya mengapa orang jadi salah hatinya ketika dia datang mendekat kepada Tuhan. Tapi orang yang bersyukur, dia sangat tahu diri. Sangat tahu diri. Waktu engkau sadar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Mau minta apa? Mau minta apa dari Tuhan? Yang tidak bisa diberi oleh dunia. Yang tidak bisa diberi oleh setan. Yang tidak bisa diberi oleh siapapun. Tuhan kasih apa orang? Kok apa? Sudahkah engkau datang dengan persembahan? Bukan. Kita semua nyanyi. Saatnya Tuhan kasih pak kita apa. Nah, ini bayangkan ini. Ini manusia. Bayangkan. Padahal semua Tuhan kasih pada orang. Hidup kekal siapa mau kasih pada orang kalau bukan Tuhan. So itu biar orang mati. Tak berhenti orang penafas. Orang tahu orangnya tidak mati. Kenapa Yesus yang bilang? Itu firman Tuhan tuh. Yang ada di dalam dia dan dia ada. Dan Yesus ada di dalam orang itu. Orang itu tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Yesus menjamin dengan perkataannya. Ya, udah berulang kali saya bilang ke saudara. Jangankan mau minta tuh lain. Siapa boleh dapat kasih pada orang? Itu hidupnya tidak mati-mati. Yesus yang dapat kasih. Padang siapa ini mati. Si itu mati orang-orang yang setia. Nah, makanya engkau belum jadi Kristen soalnya. Jadi makanya tidak mengerti. Kalau kau membaca firman Tuhan dengan teliti. Maka saudara tahu. Ya, tidak ada kematian bagi orang yang ada di dalam dia. Sampai waktu kita menghembuskan nafas terakhir sekali lagi. Yang menangis tuh keluarga. Orangnya tidak menangis. Kenapa? Orang tuh so keluar. Artinya orangnya tidak pernah berhenti hidup. Tidak pernah. Kan? Ini kan begini. Ini orang-orang yang skeptik di luar sana. Pasti kan. Dan ini pendeta ini dia. Pendeta apa? Saudara bilang Yesus adalah Tuhanmu. Kapan kamu mau percaya Yesus? Perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus. Kalau perkataan saya jangan dengar. Ya. Tapi kalau ini perkataan Allah, justru celakalah kamu yang tidak mau percaya. Karena perkataan Tuhan. Ada lagi deh satu. Ya. Ini waktu Yesus bicara kepada Marta. Ya. Waktu Lazarus mati. Ya. Nah, coba, orang baca sama-sama. 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Loh, percayakah engkau akan hal ini? Oh, percaya. Begitu saudara.
Oh. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Ya ampun. Lalu sekarang orang semua, orang Kristen, jemaat, pendeta, semua takut mati. Padahal so bilang akangnya enggak mau mati. So bilang akang kalau orang mati, yang berpikir, aduh kasihan Kang, aduh kasihan. Itu orang yang dah lihat orang pemayat. Ya, padahal kan orang Kristen dari dulu sampai sekarang percaya, ya, tuh orang ini ada memiliki 3 unsur, ya, bukan cuma tubuh. Tubuh ini terlihat, jiwa dan roh itu nyanda dapat lihat. Nah, yang menyebabkan kita ini hidup adalah roh kita. Jadi waktu roh itu so keluar, tubuh ini mati, nyanda apa-apa. Cuma tubuh ini yang mati. Kita yang sebenarnya so nyanda di situ so keluar. So pergi Tuhan. Nah ini kan, saya lihat loh orang-orang yang menjelaskan ini. Waduh dengan teori, dengan bahasa-bahasa yang keren, yang tinggi, lebih tinggi dari langit. Loh, ternyata takut sekali mati. Loh, kau percaya masa mengajar roh, jiwa dan tubuh? Loh, mana takut mati? Berarti kau tidak pernah mengerti apa yang kau ajar. Hah? Cuma mati di teori. Nah, mengapa saya khotbahnya beda? Karena saya tidak mau mengajarkan teori. Firman Tuhan kalau cuma jadi teori, boleh bikin orang jadi dokter. Tapi dengan gelar doktormu kau bukan cuma nyandak pi sorga, dibuang ke neraka. Bukan salah kalau orang jadi dokter, ya. Tapi kalau kau berpikir dengan gelar doktormu baru kau mengenal Tuhan, nah salah besar. Jadi baru S1 DP makan puji, so lebih tinggi dari Gunung Lokon, apalagi dia S2, apalagi dia S3. Odo sudah, Roh Kudus dia nyak pakai. Kenapa? Orang pakai Roh Kudus, roh terus. Loh, kok bagaimana anak ini dia? Baru ajar manusia begini dan begitu, begini dan begitu. Coba belajar saudara, Alkitab ini sederhana loh. Yesus adalah firman, dia adalah hikmat. Dia bukan memiliki hikmat, dialah hikmat. Loh? Waktu dia bicara tentang hikmat kepada orang-orang waktu itu, dia bilang apa? Yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Kok apa? Tuh, Salomo memiliki hikmat yang tak ada yang bisa mengalahkannya. Yesus adalah hikmat. Aduh. Dan cara Yesus menjelaskan firman-Nya, ya begini rupanya Alkitab dah tulis. Ya. Jadi kalau saudara dengar model begini, ya begini yang Tuhan dah saya tunjuk. Saya sampai bilang ke saudara, ini orang-orang ini jemaat yang lama, yang tahu siapa zaman dulu. Ya kan? Terus kita baru datang ke sini, saya bilang akang itu khotbah, kalau nyandak 3 DP poin, itu bukan khotbah Pak kita. Jadi itu khotbah, itu nyandak khotbah kalau nyandak ada DP poin. Nggak ada DP poin. Sampai Tuhan mengubahkan saya cara pikir. Apa yang dulu saya pikir ini yang luar biasa, Tuhan robah, toh? Nggak usah sombong. Jangan kau memegahkan diri karena ini itu, saudara. Dulu kita belum kuliah itu. Itu tuh khotbah tuh mesti kalau ada 5 poin kan lebih bagus. Pokoknya paling tinggi, paling sedikit 3 poin. Ya, kalau belum dapat DP poin kita cari ayat lain. Sampai mesti dapat, kita mesti jelaskan ini. Ada 3 poin toh dengan ayat referensi yang ini cerita betul saudara. Sampai kemudian justru lebih sekarang ini saya semakin melihat loh, cara Yesus menjelaskan seperti ini, cara Paulus menjelaskan, kok kita mau ikut pas apa?
pakai PowerPoint. Cuma untung ada poin, marnya enggak ada power. Coba kalau betul. Lebih soalnya cuma AI yang dia suruh susun akan khotbah. Makan puji. Coba saudara ya. Kita dengan bahasa pasar seperti ini. Kenapa? Saudara yang saya layani. Saya berharap orang-orang kecil yang ada di luar sana. Yang tidak pernah mengerti dengan bahasa teologi. Yang semakin apa? Waduh. Sampai hele orang yang bicara sendiri dia tahu apa dia bilang. Dia cuma dah hafal. Dan dia pikir begitu dia so jago. Coba. Ya, yang menjelaskan roh, jiwa dan tubuh. Kok angkot takut mati. So tahu-tahu yang menyebabkan kita ini hidup adalah roh kita. Jadi waktu roh itu keluar, ini tubuh ini cuma casing. So bilang akang toh orang kan kalau bilang casing tahu sekali. Ini HP, coba biar gagal le rupa apa? Biar le iPhone 30. Yang enggak ada tuh iPhone 30. Biar le iPhone berapa? Kalau saudara cabu sama DP isi, kurang DP casing. Kasihan. Yang ada guna biar engkau buang di situ yang orang mau punggu. So lebih baik deh pakai tuh Nokia yang sekarang soalnya enggak jual. Mari yang penting ada DP mesin di dalam. Itu yang bunyi. Dibanding iPhone yang ada DP isi. Cuma ada DP pembungkus. Sama dengan torang. Waktu torang cuma mementingkan apa yang terlihat. Torang mah belum selamat. Coba. Ini kalau kita mau bilang patu orang yang pikir dia jago sekali. Jago teori. Nanti dia. Kita nggak mau ajar. Ya kasihan. Selama kau belum hidup. Seperti apa yang kau tahu itu firman Allah. Kamu belum hidup. Kamu masih mati. Yang kan saya ulang-ulang kepada saudara. Firman Allah waktu bilang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dia bilang pas apa? Pak orang-orang yang berpikir orang hidup. Orang ada apa jalan, ada apa dengar, ada apa makan, semua orang boleh baking. Dan Yesus firman Tuhan bilang pada orang. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuh orang tidak percaya pada boleh. Ini dan kita dah hidup. Dan kita tidak percaya. Coba. Yesus bilang, kalau ngau nyenek dan kita, kau tidak memiliki kehidupan. Coba. Ini mau bicara pak orang yang merasa dia ini hidup. Padahal dia tidak hidup. Pada pandangan siapa? Pada pandangan dia. Tuhan dan Allah yang menciptakan hidup orang yang menolak dia. Aduh. Cari aku maka kamu hidup. Ada orang bilangnya enggak. Cari doi supaya kamu hidup. Sekarang saudara orang meramu kata-kata itu hebat sekali. Hebat. Dianggap positif dan dianggap luar biasa. For orang yang tidak tahu firman Tuhan. Tapi orang yang tahu firman Tuhan justru rasa sayang kasih yang lihat. Ya ampun. Pangoni itu tuh hikmat. Kasih yang. Yesus bilang apa? Yang ada di sini lebih dari Salomo. Orang so masuk gereja. Yesus bilang apa? Yang ada di sini lebih dari bait Allah. Dia masalahnya. Waktu kau masuk di gereja yang DP ujung kerucut yang ada salib 3. Itu gereja so. Yesus yang bilang. Kalau di situ pelayanan cuma ditawarkan untuk cari untung, itu sarang penyamun. Itu sarang penyamun kasih yang Tuh. Coba. Emangnya saya mengajar ajaran siapa? Firman Allah yang bilang. Ini pendeta ini nih, DP kira cuma DP gereja yang menyelamatkan. Loh, saya bilang kepada jemaat, jangan pikir karena kau jemaat di sini pasti masuk surga. Ya, biar jadi jemaat tapi tidak pernah
tunduk dan menghormati firman Tuhan, ya pasti masuk neraka. Jangankan saudara, dan kita kalau nyandak sungguh-sungguh patuhan masuk neraka. Coba. Dengar dan taati firman-Nya. Siapapun orang. Saya bilang akan bayangkan Yudas Iskariot makan tidur dengan Tuhan Yesus. Kemudian menjual Yesus. Apalagi dipegang bala rona. Saudaranya nak mau taruh kira. Yesus yang pimpin perjamuan, di situ ada setan. Aduh, orang sok usir tuh setan. Iya, udah suka dengan setan, jadi setan tetap di situ. Coba, saudara lihat, itu kan ini Alkitab tulis dengan jelas. Yudas speklar makan perjamuan, dirasuk setan. Loh, Yesus ada di situ. Coba bagaimana ini? Ya, apalagi tuh pendeta yang susun khotbah sementara uni film. Apalagi kalau dia susun tuh khotbah dari hari Rabu, sudah malam Minggu dia maba uni. Kan so ada PowerPoint. Kurang mau klik-klik. Next. Silakan Yesus langsung situ, setan ada di situ. Tuhan izinkan dia ada di situ. Untuk menguji kerelaanmu. Kamu mau milih siapa? Mau pilih Tuhan atau milih setan? Sekali lagi saudara, ya. Yang mati-matian rupa ini ternyata masih bisa kalah. Bagaimana itu cuma asal-asal. Nah, itu kan, saudara. Kali sampai perasa ini meremehkan Tuhan. Luar biasa. Padahal seharusnya waktu orang menamakan diri, orang lahir baru, ya, warga kerajaan Allah. Orang dituntut untuk menghormati hukum kerajaan Allah. Selama orang masih hidup di dunia ini. Jangan nanti tunggu orang mau hidup seperti hukum kerajaan Allah. Nanti kalau sudah tiba di sorga, pasti kau tidak masuk sorga. Iya saudara. Aduh. Ini pandang enteng dan minta ampun. Toh, saya ulang-ulang kepada saudara. Toh, Musa pemimpin jutaan orang. Elia pemimpin satu orang. Tafsiran selama ini, ya, dua saksi Allah yang ditulis di dalam Wahyu pasal 11 ya. Ini tidak siap soal itu soalnya. Ya. Dengar firman Tuhan, Roh Kudus bicara. Dua saksi Allah selama ini sih yang saya pahami, ya, Musa dan Elia. Ada juga pemahaman yang lain yang bilang kemungkinan ini Henok. Ada yang bilang begitu. Ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Musa dengan Henok, Musa dengan Elia. Tapi kalau saudaranya sungguh-sungguh patuhan masuk neraka. Bukan nanti saudara mati kok mau ditanya di kubur. Tuh, siapa dua saksi Allah? Kasihan. Oh, ini pemahaman masa kini lain kali bukan ini manusia. Bukan ini mempengaruhi keselamatan. Sudahkah kau melakukan firman Tuhan? Tapi ini saudara, supaya saudara tahu ya. Musa dan Elia. Kiapa dorang dua? Coba ya. Ada satu catatan yang kalau for kita ini catatan penting. Musa pemimpin jutaan orang. Juta pokoknya.
Elia 1 orang. Ini bukan cuma 1 juta, ini ya kurang lebih. Kalau ini memang tahu-tahu, memang cuma satu. Semua tak angka, Elia semua tak angka. Yang iko-iko pada dia cuma 1, Elisa. Titik. Saudara bayangkan itu. Ini Alkitab yang tulis. Lalu mengapa Elia yang pimpin cuma 1 orang? Mesti mendampingi Musa, pemimpin 3 juta orang. Begitu Jo. Coba ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 3 juta, mana-mana. 2 juta kayak 3 juta kayak berapa juta. Tapi yang jelas bayangkan di mata Tuhan, kenapa don 2 sama? Dunianya tidak menghitungnya tidak apa-apa. Kenapa Tuhan orang lain panggil Pak Abraham yang baku dapat dengan Yesus waktu di gunung kemuliaan. Orang lain Yusuf Perdana Menteri. Yusuf kan Perdana Menteri dimuliakan toh. Kalah tuh Elia. Elia kasih yang cuma burung gagak dak saya makan. Sementara kalau Yusuf, makan dengan Firaun. Kong apa tuh yang ada di situ semua cap dia ada di situ semua. Tuh. Capcai, fuyung hai, pokoknya semua ada di situ. Ini meja makan Firaun. Saudara pikir apa kusedu? Itu pendeta kasihnya, kenapa dia cuma di pinggir kuala? Nyandak ada kopi, nyandak ada gula. Dia minum air kuala. Bayangkan itu. Kong makan, siapa DPCF? Burung gagak. Tuh. Marjang salah. Semua orang belum pernah terbang. Elia terbang lebih dulu. Tuh, pesawat pertama yang beroperasi, Elia DP penumpang. Langsung dari bandara sorga. Langsung singgah. Tuh, Elia. Nyandak usah ada pramugari di situ. Elia langsung naik. Tiba di tempat yang tepat. Ya. Nyandak mungkin ciri itu pesawat itu. Saudara tuh dijamin. Nyandak akan habis bensin. Coba kok saudara. Cuma dia satu-satunya. Ya. Yang dijemput dengan kereta dari sorga. Dengar baik-baik. Selain itu Musa yang pemimpin jutaan orang cukup jongana. So pimpin jutaan orang tuh enggak perlu kereta. Justru catatan Alkitab Musa Tuhan suruh naik di gubernur Bukit Nebo toh. Dan lihat aja tuh Kanaan Musa kok ngana semua mati di sini. Itu tuh Musa. Dan siapa Elia? Itu kok saudara. Mengapa seperti ini sekali lagi? Buatlah mata hatimu dicelikan. Sehingga kau melihat dan memandang dunia rohani dengan cara rohani. Itu. Ya. Saya baru saja mendengar ada orang terkenal, orang rohani terkenal. Ya, kalau bilang lebih nama Pak, saya rasa di sini 90% tahu. Karena usah bilang. Dia diwawancarai dan ditanya, kalau menurut Anda sukses itu bagaimana rupanya? Tampak seperti apa sukses itu? DP jawaban cuma satu, Jesus. Engkau mau sukses? Hadirkan Yesus di hidupmu. Hiduplah seperti cara Yesus hidup toh. 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang sukses? Yang sukses mengenal Tuhan. Bukan berapa ngana PIP toh?
indeks prestasi. Tuh, di kuliah berapa? Yang enggak pakai, Tuhan ya tanya. Tuhan ya tanya. Engkau udah tulis tesis apa? Engkau udah tulis disertasi apa? Engkau so baking enggak? Itu pertanyaannya. Jangan cuma tahu lalu ajar orang lain. Kau sendiri ternyata tidak menghidupinya. Nah, itu saudara. Jadi siapapun tuh orang. Kalau Tuhan kasih yang cuma mau tuntut pengetahuan itu. Diukur dari ini. Kong tuh orang yang tahu baca kasih yang masuk neraka. Ini ada catatan ya. Yang tahu baca masuk neraka. Justru diduga ya banyak saudara orang-orang yang meneliti berpikir mungkin para nelayan mungkin lebih baca ada orang yang tahu. Mungkin batulis juga parah. Mereka dikenal orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi yang dorang masuk neraka. Yesus udah pilih pada orang loh. Jangan salah. Jadi waktu Tuhan tulis tentang pengetahuan, jangan pikir pengetahuan itu di sini ukurannya, bukan. Pengenalanmu dengan akrab, dengan intim kepada Tuhan, itu yang menyebabkan kau ini ke sorga. Itu pengetahuan seperti itu yang Tuhan tuntut, bukan pengetahuan. Siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Wah, wajib, bukan ya salah-salah dorang kata kok cuma manusia biasa. Jadi ya mana-mana Jono kalau boleh hidup begitu ya begitu. Mar kalau nyanda ya enggak apa-apa. Wajib itu apa? Tidak boleh tidak. Harus. Wajib apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus hidup dengan cara sorgawi karena dia turun dari sorga. Lah, dia bilang waktu kau lahir baru, kamu tidak lagi lahir dari benih fana dunia ini. Kamu lahir dari benih kekal, benih ilahi, benih sorgawi. Jadi orang sebenarnya tidak punya alasan untuk berkata, ya kita kasih yang kuat, belum sanggup. Berjuang, belum finish toh. Kalau finish so mati. Belum finish. No lari Jo, toh jangan berhenti. Yang kan, toh saya baca-baca orang-orang share rahasia sukses. Toh, terus ikut aturan, toh, berdisiplin. Lalu jangan berhenti. Ini rahasia sukses di luar sana. Siapa angko nyandek baking ini jadi rahasia sukses mengenal Tuhan. Kalah. Bangkit kong lari ulang. Bangkit kong baking ulang. Ya kita coba 5 kali. Pada umumnya kan 3 kali kita komang so 5 kali tadi baking nomor. Aduh cuma kalah terus jadi ya sudah Jo. Oh coba kok saudara. Kalah. Bangkit baking ulang. Terus begitu. Coba. Untuk meraih sukses menurut dunia ini. Jangan pernah berhenti. Kau coba dan salah. Kau coba dan kalah. Kau coba dan jatuh. Ulang. Ulang sampai kapan ulang? Ulang sampai berhasil. Gitu. Maksudnya jangan baking kok. Tuh orang lain kali sebenarnya kuat. Tuh. Tapi karena tuh orang terlalu cepat saudara. Tuh orang ini terlalu cepat menyerah. Tuh.
Terlalu cepat menyerah, terlalu berpikir, terlalu cepat. Sudah, itu kok nanti jadi sorga kok. Yang penting kok orang kok berguna, ndak usah kok sempurna. Yang bilang Yesus, kok bagaimana engkau mau bilang Iko, yang penting kan berguna. Nyandak berguna kalau engkau nyandak baking betul-betul. Firman Tuhan nyandak berguna. Siapa bilang engkau berguna? Itu kan. Kan. Yang penting berguna. Sementara Yesus bilang apa? Kalau ngoni sok kelar kerja bilang apa? Aku adalah hamba yang tidak berguna. Yesus yang bilang kok. Bagaimana? Yang penting kita berguna. So bilang kan ndak berguna. Taruh di hatinya ndak berguna. Supaya engkau apa? Bangkit terus dan jangan pernah membanggakan dirimu. Apapun yang kau lakukan. Demikian jugalah kamu. Bila kamu telah. Ini bukan belum. Telah. Bila kamu, pakai bahasa orang. Bila kamu sudah melakukan segala sesuatu. Sudah melakukan segala sesuatu. So baking semua yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Ini Yesus berkhotbah ya saudara, jangan main-main. Lukas 17 ayat 10. Apa? Hendaklah kamu berkata. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bagaimana le itu? Yesus yang suruh. Saya paling tidak suka. Tuhan, kami sudah memujimu. Rupadang maksudnya sudah sekarang Tuhan kasih sesuatu karena kami sudah menyenangkan hatimu. Justru kalian berpikir Tuhan, kita semua nyanyi, sungguhkah itu menyenangkan hatimu? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini baru nama hamba. Hamba Yesus. Coba kau saudara. Yang menyanyi sembahyang 5 menit. Mardepe. Kegiatan deng dunia ini. Kegiatan deng diri sendiri. Kegiatan deng tamang-tamang. Kegiatan. Coba. Habis waktu bahkan. Aduh. Nyandak ada waktu no. Nanti besok lene. Coba kalau selalu saudara, so baking semua yang orang bilang, nggak bikin, ngana ini bunuh diri, aduh terserah aja. Tuh, bunuh diri kan baru itu kan orang ngepe pandangan, mar itu orang kan belum mati. Saya bilang ke saudara kita nggak tidur, mar kan belum mati. Puasa belum mati toh. Orang so abis doi gara-gara taat patuhan, so mati dang angko. Yang tidak ada doi kayak padahal masih boleh makan. Coba, kan betul. Ya kenapa tuh orang-orang tuh gelandangan yang apa? Belum mati dorang. So nyandak hidup bersih, nyandak mandi-mandi, boro-boro mandi, cuci tangan dong sini mau, cuci rambu apalagi Siapa tuh mau cuci rambu ngoni jo. Tuh orang hele airnya ndak ada. Kayak padang dorang belum mati. Kong tuh orang, soalnya nak makan ayam, ya. Ini gara-gara setia pak Tuhan untuk orang kasihan, kurang jam makan nasi taruh minyak, siang asal jangan taruh minyak rambu Tuh, jangan kalau minyak rambu, engkau ada doi mau beli minyak rambu, beli jo minyak kelapa, tuh minyak kelapa, boleh taruh di nasi. Ternyata kita baru tahu minyak kelapa selama ini kita pikir-pikir orang dulu kan bacoho tuh pakai kelapa. Oke. Selama ini kita tahu cuma minyak kelapa cuma taruh di rambu. Belum pernah kita coba. Saudara kayaknya itu
rahasia orang-orang tua zaman dulu. Sampai seumur berapa orang susah dong rambut menjadi putih. Nah, coba kalau betul toh. Dulu ada mantu saudara, sampai mati dia kayaknya dia rambut putih itu cuma 3. Betul memangnya. Bingung saudara. Betul DP kulit keriput jangan main-main DP rambut. Selain lebat hitam. Tuh orang segala rupa. So sampo ini sampo itu. DP terakhir rontok rambut. Baru angkot tahu itu. Bagus. Sampo anti rontok. Maksudnya pakai rontok rambut. Aduh bagaimana ini. Tuh. Segala rupa kan. Ternyata kita baru tahu. Minyak kelapa gosok di kulit. Iya sepeda palia bagus. Ternyata berguna sekali kok minyak kelapa. Tuh boleh saudara, belum pernah coba. Kita belum pernah coba Marco tuh. Kalau saudara-saudara cuma, aduh kita kasih yang cuma ada nasi nih minyak kelapa boleh taruh di kulit, tangan, gosok di muka, gosok di rambut kan. Itu nggak usah bersedih. Cuma itu angko belum dianiaya. Baru nasi deh minyak kelapa sana taruh di penggorengan bikin angus tuh minyak kelapa. Tuh kong campur di nasi, memang leses lewat angko langsung lupa. Tuh tunggu tunggu makan nasi taruh minyak kelapa, minyak angus. Nasi taruh minyak angus, bukan cuma minyak kelapa, minyak angus. Dulu ingat di rumah dulu tuh orang saudara tak biasa. Kalau hari Minggu itu menu di pastori zaman dulu saudara. Kalau bukan kacang hijau berenebon, sup, ya. Mami pesup nyandak pernah taruh daging biar 1 titik nyandak ada. Dia pesup so itu dari dulu. Ini anak-anak ini kita nyandak pernah taruh macam-macam nyandak. Orang kalau makan berenebon cuma berenebon titik. Iya dan tanya pada orang kalau nyandak bilang enak. Kenapa orang tak biasa dari dulu. Jadi nanti sekarang kalau berenebon mesti taruh kaki ini, kaki meja. Tuh. Zaman dulu tuh nyandak. Taruh bumbu ke sana sudah. Bayangkan itu menu pastori. Ya, dulu saudara di rumah sana, jadi orang-orang yang terlambat pulang makan di pastori. Nasi taruh berenebon, nasi taruh kacang hijau. Itu sespehambak. Haleluya. Pokoknya itu kacang hijau berenebon kita tambahkan minyak angus. Iya, nih tahu kalau saudara pernah. Tiba-tiba saudara, nih tahu bagaimana waktu itu kong. Tapi jadi setiap kali kita makan itu, tambah minyak angus. Waduh, ya, mungkin gara-gara itu tuh kong kita hele kanker baik. Gara-gara aja makan minyak angus. Waduh, saudara toh. So makan anti kanker, so makan anti kanker mati dengan kanker. Bagaimana ini? Toh? Kan kita ini bukan cuma makan minyak angus. Tuh minyak sota itang-itang itu itu sirang. Udah. Waduh kok makan, berenebon lebih enak. Iko lapar. Saudara. Ya enggak usah bersedih. Nyanda ini, nyanda ini. Aduh, saudara stop Jo. Tuh, angko udah baca cerita Pak ini pendeta ini yang so alami yang lebih buruk dari yang kau alami. Itu. Akan coba. Kan ini anak-anak ini masih kecil saudara dulu. Ya. Itu orang 3 masih kecil. Kong torang nyanda ada beras. Iyo nyanda ada beras. Kan kita tuh nyanda pernah pengumuman. Jadi kita tuh bukan jemaat pesala memang. Nyanda pernah pengumuman. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Bukan sekarang ya saudara, bukan sekarang. Waktu dulu ya. Nggak ada makanan. Kong ini don 3 masih kecili. Toh ini 2 cewek masih SD. Tahu adik berarti lebih sohe dia masih kaninong. Toh. Udah. Pagi super mie, siang super mie, malam super mie 2 minggu. Sebelum itu terjadi, sodapa super mie 1 karton.
Mami dah bawa saudara. Waktu dia bawa saya, mami di balalalala. Biar jo. Orang ada berapa karton sana di Bitung. Ya, forngoni 1 karton. Siapa tuh mau tahu saudara, kira-kira itu 1-2 minggu itu Supermi ada di rumah. Kong tiba-tiba habis beras. Dan betul-betul Tuhan nyanda kirim beras. Nyanda ada doi beli beras. Tuh nenek buka tas, bunyi petas-petas. Masa 2 minggu lah saudara makan Supermi. Don 3 ada yang kanker sampai dunia ini. Minta dia gimana? Betul saudara. Sebentar tuh lah ya. Hah? Ngoni ku udah makan Supermi. Napa Don 3 Tuh, pagi Supermi. Dan yang saya heran saudara. Nyanda ada orang yang Buffetto. Mimi terus. Nggak ada yang Buffetto sampai kurang kaget. Tengah malam ada yang apa aku di Jepang Ibu, sekitar tahu jam 11 kayaknya. Tapi siapa ini bapak panggil? Setelah buka pintu ada bawa beras 1 karong. 1 karong. Dan sejak itu sampai Tuhan bilang berhenti. Berarti dia kirim sekarang. Mar waktu itu lama saudara. Ya, DP beras yang dia dapat di kantor portorang ya. So bilang akang belum habis itu 1 karong. So datang lagi karong berikut. Dimulai dengan apa? 2 minggu angko makan mie instan. Setelah so ada beras, kong waktu khotbah saya bercerita. Tuh, dan masih ingat waktu itu, semua so pulang ada 1 jemaat yang batunggu, kong dia menangis. Lain kali kok kasihan, kalau nyanda ada beras bilang kuat. Bilang. Elia. Cuma Tuhan bilang gak usah bilang apa-apa atau nanti tak kirim burung. 1 hari boleh 3 kali cuma 2 kali. Bayangkan. Cuma pagi dan petang. Cara Tuhan memberi. Yang orang kurang makan 1 hari 2 kali. Bodok. Oh Elia cuma 2 kali. Burung gagak lah yang bawa. So ini tahu dia ada bawa itu daging manta. Kong Elia kurang dah mau bakar di panas tuh atau bagaimana itu? Atau burung gagak so bawa kemari daging sate tuh. Nah, mungkin dia dah ambil dari Raja Ahab pe dapur. Kan burung gagak. Tuh kan bukan Elia ada pancuri. Kalau burung gagak seperti itu kemari dari Raja Ahab kan karena memakan sendiri. Burung gagak datang teto. Kau bawa hamba Tuhan yang di pinggir kuala. Udah aja gak usah menangis. Bayangkan burung gagak itu pemakan daging. Alkitab yang tulis. Ya. Masa burung gagak orang lain so bawa-bawa daging. Makan jotre. Burung gagak. Bayangkan burung gagak dia cuma GP dengan DP paruh toh. Berarti cuma 1. Kalau burung gagak ada 2 berarti 1 orang 1. Kenapa orangnya nak makan gitu daging itu? Kenapa musibah? Saudara lihat ini, waktu Tuhan yang mau gerakkan, jangan bilang, aduh dia kok mangkoncudu, nanti Tuhan gerakkan. Tuhan selalu punya cara dan waktu caranya itu terjadi. Tuh orang kurang begini, oh Tuhan, alangkah ajaibnya Engkau. Tuh lain so minum suplemen, so minum apa, di terakhir mati. So abis doi, mati lagi. Tuh lain cuma minum air kuala, tapi waktu dia minum, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk air yang segar ini. Wah, luar biasa caramu memperhatikan dan memelihara hidupku. Dia sehat dengan air segar dari kuala. Tuh lain bukan cuma air putih. Dia mesti tuh air. Memang kuat. Mesti jernih. Tidak ada kuman.
Saya lihat ada tuh yang iklan-iklan tuh, oh ini membunuh 99 berarti, oh iya. Kalau Tuhan yang apa 100%, nyandak tasi 1%. Bayangkan 99% yang itu obat itu bunuh, siapa tuh satu yang apa bisa mati? Ini tuh paling keras. Ini tuh yang mematikan. Ini yang boleh bikin mati tuh ini tuh. Ini lah dia bikin mati. Ini yang menyebabkan kau mati. Tuh, menyadar percaya lepas Tuhan. Suplemen berjuta-juta, lepas terakhir kok mati. Hah? Bayangkan saudara. Saya kan kali kalau dengar, orangnya tidak dipekapok kan? Ya tidak percaya Ya tidak percaya kalau Tuhanmu tuh mampu. Ya tidak percaya kalau Tuhan yang bilang, di dalam aku kamu tidak mati. So bilang Akang, tuh orang yang hidup, so nin tahu, so tidak ada yang bisa membuat dia hidup, orang bilang. Ternyata dia tidak mati. Kenapa? Karena nafas hidup kita di tangan Tuhan. Kasih yang dengar baik-baik. Tuh, saudara mau makan 4 sehat. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan itu terlalu biasa. Terlalu normal. Oke. 7 sehat 7 sempurna. Oh iya. Justru saudara. Ibu ini so kelebihan vitamin. Ya bagaimana lagi? Bagaimana lagi ini? Kelebihan vitamin D, kelebihan vitamin E, kelebihan vitamin. Ya Tuhan. Saya tiba-tiba ingat saudara tante ada termasuk di kalau keluarga itu boleh disebut orang petante. Ya, sudah tahu DP basudara bagaimana DP tagulung, pokoknya dang dia mami bilang orang petante. Oke, tante. Oh. Dan saya ingat dulu dia sakit. Dan waktu kita tanya pada DP anak, "Kenapa mami sakit?" Dokter bilang kata talebe DP odol. Saudara, aduh bagaimana ya. Maksudnya, iya. Yang menyebabkan dia sakit justru DP obat gigi. Kan heran tuh. Bang ini zaman dulu. Zaman dulu saya begitu. Nah ini orang kaya soalnya. Jadi kalau saudara mungkin ukur-ukur pakai odol orang kan. Beli odol 10 satu kali beli. Dan waktu dia sakit sekali lagi waktu diperiksa. Oh ini dari odol. DP sakit. Saya yang sikat gigi, saya bilang saudara asal sikat gigi 2 kali. No kalau 1 hari 2 kali sikat gigi berarti 4 kali. Lain kali jadi datang tuh pikiran. Soalnya saya tahu cerita itu. Bayangkan tuh tante itu sakit gara-gara odol. Kau bayangkan kita ini. Kanker payudara so ditolak apa letre. Jadi kalau sudah waktu mati. Tapi yang jelas yang mati cuma tubuh ini. Roh kita tidak pernah bisa mati. Apalagi roh orang yang takut akan Tuhan. Langsung balik pak Tuhan. Langsung jumpa Tuhan. Lalu apa yang membuat kau ketakutan? Siapa yang tidak belajar mencintai Tuhan. Dan sekali lagi membuktikan cintamu itu. Dengan dengar-dengaran kepadanya. Apa saja yang dia bilang. Itu kan rahasia mujizat. Mujizat pertama apa? Air menjadi anggur. Di perjamuan kawin di Kana. Itu kan mujizat pertama yang Alkitab tulis. Yohanes bilang ini mujizat pertama. Apa yang menyebabkan air menjadi anggur waktu itu?
Maria datang kong bilang Pak itu. Hamba-hamba yang melayani di pesta itu. Dia bilang apa? Lakukan apa saja yang Yesus bilang. Mujizat pertama, cara terjadinya, lakukan apa saja yang dia bilang. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jangan tuh Tuhan yang tidak suruh, itu tuh engkau backing. Tuh Tuhan suruh, engkau protes. Baru bilang, siapa dong yang tidak pernah jadi mujizat? Nah engkau udah suruh backing lain, ada backing lain. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, percayalah itu. Itu rahasia mujizat terjadi. Dia bilang, hiduplah seperti apa yang aku katakan. Nah, ini mau baking. Tuh Tuhan suruh baking, tuh orang ini mau baking. Tuh Tuhan yang tidak pernah suruh, itu tuh orang mati baking. Apa? Bilang Pak Saudara tuh, ini sedikit lain Natal. Tuh. Ya, orang berdoa, semoga Natal kali ini semua orang dapat ingat Pak Tuhan. Nah, memang susah Saudara. Ya. Kalau bulan Januari sampai bulan November dia tidak ingat Pak Tuhan, apalagi bulan Desember. Dia cuma ingat mau beli baju baru kasih yang cuma itu. Mari orang masuk gereja. Kan ada dua selalu. Masuk gereja itu dapat ingat Pak Tuhan atau dapat ingat Pak siapa? Masuk gereja itu sungguh-sungguh kau ingat Tuhan atau datang masuk gereja karena napa kita baju baru. Memang Natal kan ya orang kan memang mesti masuk gereja. Biar datang kok kurang duduk di luar dari sini dapat tanpa di dalam. Tuh. Ya. Dulu waktu saya ada di Talaut, ya, lalu saya dengar orang baca cerita, di sini kalau Natal bawa kursi dari rumah. Apa? Nggak cukup gereja. Jadi semua tuh burung tawong, semua tuh ayang utang, dorang berdatang. Dorang kan nggak jariakin di gereja, so itu gerejanya nggak siapkan sampai kursi. Nanti waktu Natal, memang waktu itu, kenapa dorang bawa kursi dari rumah? Nggak mau dapat tanpa duduk, so terlambat kok. Kan nanti bawa kursi dari rumah saudara, duduk di luar. Kondom apa? Baca cerita di luar. Jadi di dalam baca cerita, apalagi di luar. Coba kok nyak betul. Kok angkon datang Natal masuk gereja? Nyak dapat ingat Pak Tuhan, percaya Jo. Sekali lagi ya. Januari sampai November nyak ingat Pak Tuhan. Masa mau dapat ingat Pak Tuhan tanggal 25? Nyak mungkin. Nyandak betul. Tuh Tuhan suruh orang nih mau baking. Saya bilang apa? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Angko nih mau baking, nanti angko lihat. Nanti dapat ingat dia kalau bukan Natal Paskah. Setelah Paskah, sudah. Yang penting mau nih jom masuk gereja ya. Kita kumang mau baking telur rebus, nanti tak bawa. Telur rebusnya nanti ngoni mau pakai warna apa? Kurang mana-mana partai apa ngoni? Kalau merah taruh merah, kalau kuning itu kuning. Tuh sudah kan yang penting kan kita tuh jadi DP Marta. Tuh kan sama-sama. Ngoni pergi gereja, kita kan bikin DP telur. Nanti tak kasih satu orang 10 butir telur. Bila perlu. Aduh kasihan saudara tuh. Ini tuh Paskah tuh. Biasa kalau Natal baju baru. Kalau Paskah biasanya orang tidak peduli biar jualnya ada baju baru. Ya. Tuh orang mau perjamuan di gereja. Tuh. Aduh kasihan tuh. Memantik. Memantik apa? Memantik dia. Selamanya minum tadi tak pancing di gereja. Tuh 1 gram pulang kasih terus di rumah 1 botol. Nah itulah Paskah. Baru orang semua berdrama. Baru pawai. Baru apa le? Itu kegiatan yang Tuhan yang tidak suruh.
Renungkan lagi. Orang yang hidup di dalam dia, dalam Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lihat kegiatan para murid apa? Kegiatan di Kisah Para Rasul apa? Kegiatan dari Matius sampai Wahyu apa tuh dorang the baking? Tuh kan, sudahkah kau hidup seperti itu? Itu tuh kegiatan Paskah. Ya, saya mau bilang kegiatan Natal. Bayangkan saudara, kenapa baru sekarang reentu Natal? Kenapa waktu Yesus dan murid-murid? Coba saudara, kalau seandainya itu catatan penting, coba Alkitab saya bilang ke saudara. Alkitab ini yang dianggap penting itu yang ditulis. Yang dianggap penting oleh siapa? Yang dianggap penting oleh Tuhan. Karena sebenarnya ini tiap kitab, orang yang dapat lihat. Tapi tiap kitab Tuhan petanda tangan. Karena dia yang tulis. Segala tulisan dalam Alkitabmu diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3:16. Yang Tuhan yang tidak suruh tulis, berarti tidak penting. Dan sebenarnya ini ngeri. Kenapa? Karena justru saya yang bicara begini dia dianggap sesat. Coba. Yang sesat tidak dianggap sesat. Coba. Yang mengajarkan kebenaran dianggap sesat. Ya inilah gereja masa kini. Bayangkan, kan lumayan. Kalau seandainya 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya kasihan. Kalau seandainya ulang tahun itu penting, masanya tidak ada catatan biar 1 kali. Yesus dan murid-muridnya soalnya tidak pernah baku tinggal. Ada di situ terus dorang. 24 jam 1 hari. Sudah jodang tuh Petrus dan kawan-kawan hari jadi. No Yesus juga hari jadi dang. Kenapa dang dorangnya tidak pernah baking. Marianya tidak pernah baking. Ini ada catatan tuh. Coba. Yang penting kan ditulis. Nah yang penting yang ditulis apa? Herodes hari jadi. Yang ada baking. Kenapa Herodes hari jadi penting? Bukan. Supaya orang lihat. Cari tahu, kalau begitu ada apa? Kok bisa Herodes hari jadi ditulis? Apanya tidak ada catatan lain? Ya, jadi catatan kontroversi Alkitab juga tulis. Nah, kalau Herodes hari jadi saja Alkitab tulis, kong kiapa Yesus hari jadi tidak tulis? Coba dong. Coba saudara, coba ada argumen? Ada yang baking. Tuh, Paulus melayani berapa lama, yang tidak pernah ada catatan, ya. Maka jemaat Tesalonika membuat kue dan pasang lilin. Aduh, Paulus biar jod orang nyak baku dapat, ya. Mar pokoknya orang komang ada baking anggope ulang tahun Paulus. Lus. Panjang umurnya Lus. Tuh. Kalau udah panggil Lus. Kan hari ulang tahun ternyata ada di Alkitab. Mari Herodes hari jadi. Artinya penulis Alkitab tahu hari ulang tahun. Kok kiapa nyak tulis Yesus ulang tahun? Pasti orang baking besar-besaran toh. Tentu Yudas mau saya baca langkar tuh kawan. Maha guru ulang tahun baru mau beli DP lilin. Coba kok. Orang tuh semua tuh Tuhan yang tidak suruh itu tuh orang mati saya bilang akang. So itu saya sudah semakin tidak disukai. Mana-mana juga. Kalau Tuhan sayang pak kita, kalau Tuhan suka, angko nyanyi mau. Mana-mana. Gitu kok saudara. Coba. Semua ada tulisnya.
Hari ulang tahun kong Herodias pe anak menari. Nin tahu ini line dance kah? Atau TikTok dance? Nin tahu ini. Menyukakan hati. Koknya. Begitu kasih yang ibadah pendeta. Ngoni pe ibadah menangis terus. Susah. Ini bayangkan ini. Yang ada rencana ini bicara ini, mari bicara ini. So bilang akang, tuh Tuhan suruh, itu tuh orang suka. Jangan bilang saudara saya tidak suka Natal. Oh Tuhan, saudara mungkin belum tak pikir kita so lihat tuh gambar-gambar dan lain kali so terpesona di situ. Duh bukan main kan nih gambar Natal. Tiba-tiba di jalan kaki anak-anak putar lagu Natal. Kong lebih soe kalau di jalan kong soba ujang. Ya suasana Natal pun tercipta pada baru bulan Agustus. 4 orang soba rasa Natal. Oh tiap hari Natal di oto kalau dapat ingat lagu Natal putar mau bulan Maret, April, Mei, Juni. Tuh dapat ingat lagu Natal udah putar Natal. Oh, the first Nobel. Sudah. Tanya di sana ya. 2 orang sudah tahu pokoknya. Jadi kalau solalado udah dengar lagu lain, mama, orang ayo putar. Kakek, ya so Christmas. Sudah. Aku bilang akang, 4 orang itu tuh Christmas tuh hari-hari. Ya. Jadi kalau mau bilang saya enggak suka Natal, kamu sudah salah. Tuh. Yang jam masuk di pastori saudara dia sana ya, nggak pernah bongkar. Tetap dia ada di situ. Biar kurang tanpa tikus dia lewat, biar jo. Tapi masalahnya jangan sampai itu semangat yang nyendak guna, itu yang membakar hatimu. Sungguhkah kau mencintai Tuhan? Ya. Padahal saudara, saya lebih suka itu lagu apa kata Little Drummer, apa gimana? Little Drummer Boy. Coba, itu kan ada kisah di balik lagu itu, ya kan? Itu penabuh drum itu, ya anak kecil. Ya. Dia bilang dia tidak bisa kasih yang lain Pak Tuhan, cuma ini yang kita boleh kasih. Pak Tuhan Yesus apa? Dia bermain itu drum. Tuhan ini untukmu. Kalau trek begitu. Ini bagian penghormatan. Bagian dari pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Itu lain-lain. Maka kalau cuma. Ini baking belum pesta pora. So bilang akang pesta pora itu ini ciri akhir zaman. Dan Yesus berkhotbah melawan pesta pora. Hati-hati saudara. Coba nanti pesta pora. Adik. Itu Yesus berkhotbah ya. Nah pesta pora itu ukurannya apa? Ya, saudara sebenarnya bisa terjemahkan di hatimu. Yang kau lakukan itu pesta pora atau apa? Jagalah dirimu, lihat ini Lukas 21. Khotbah Yesus ya. Ini bukan khotbahnya Lukas. Ini khotbahnya Yesus, ditulis oleh Lukas. Jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Kapan anak datang? Ya, ada hadir di pesta pora. Orang nih mau bilang pesta pora, bilang jo pesta. Ada hadir di pesta, di belakangnya pora. Tuh, no bayangkan di pesta, gara-gara tuh pesta, angkonya nggak masuk gereja, berarti itu pesta pora. Jaga hatimu jangan syarat dengan pesta pora. Angkonya ndak bikin pesta, mar angko tiap hari pesta
Pasti, mana dia? Ada di pesta pora. Ini yang bilang Yesus ya. Itu orang kan tidak jabat pesta marga. Kalau ada undangan kan tuh apa boleh buat orang nah hadir. Iya. Oh, hati-hati dong. Jaga hatimu supaya jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Kenapa? Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini kedatangan Tuhan sangat jelas, saudara. Ya, saya benar-benar diteguhkan sebenarnya. Ya. Ada pendeta yang saya sering dengar tua dia, dan dia justru begini. Anda tahu tujuan hidup saya setiap hari sekarang cuma satu. Bagaimana saya bisa finish dengan baik di hadapan Tuhan. Soalnya tidak ada kerinduan lain. Yang tidak ada kerinduan lain. Satu-satunya yang aku rindu. Bagaimana aku bisa finish. Sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya juga terkejut waktu dia diwawancarai. Dan waktu orang tanya, dia bilang, orang lain mengharap ini, mengharap itu masuk surga. Kalau kita tidak. Kalau Tuhan tersenyum melihatku. Cukup itu. Asal Tuhan waktu lihat kita datang, dia tersenyum. Soalnya tidak berharap tuh lain. Tuhan, tolong buat aku dapat membuatmu tersenyum. Yang bikin Tuhan sakit kepala. Lihat apa orang. Hidup dengan cara surgawi. Walau orang masih hidup di dunia. Kalau engkau melakukan dengan tulus. Orang yang ada palia. Tapi orang yakin. Tuhan tersenyum. Lihat aja. Bayangkan saudara, hari Tuhan kalau tiba pada kita dan kita adalah kekasihnya, itu bukan jerat. Justru itu hari yang paling bahagia. Kenapa? Ketemu kekasih. Tidak ada hari yang lebih berbahagia dari itu. Tidak ada. Tidak ada hari yang dapat disebut hari bahagia. Ya. Sebenarnya kan itu lagu yang dia pakai di orang kaweng. Tuh bagaimana? Hari bahagia. Itu kan jumpa Tuhan sebenarnya. Ya, orang so bingung soalnya. Mau nyanyi lagu apa di pernikahan. Jadi terpaksa lagu itu jadi lagu pernikahan. Padahal sebenarnya itu lagu perjumpaan dengan Tuhan. Itu tuh hari bahagia. Hari bahagia dalam hidupku. Berjalan bersamamu. Yesus Tuhanku. Itu tuh. Masa itu cuma lagu? Itu tuh hari paling bahagia. Bagaimana orang akhirnya bisa menikmati perjumpaan itu? Waktu saudara setiap hari di dalam hidupmu ketika kamu masih di dunia ini. Perjumpaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan. Selalu membahagiakanmu. Waktu hari Tuhan tiba padamu itu bukan jerat. Justru Tuhan. Terima kasih engkau akhirnya menjemput aku.
Saya suka sekali saudara tuh video klip ya dari lagu apa kata I bow on my knees and cry holy ya. Ada lagu itu ya. Ada sih bahasa Indonesianya. Aduh saudara, di situ digambarkan, jadi mulai dari pertama lagu itu video klipnya itu ada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kemudian di situ kan video klip saudara ya. Jadi orang kasih tunjuk mulai dari ibu-ibu itu masih setengah muda tuh, sampai dia so tua. Ya, waktu dia tua kemudian itu apa? Bagian terakhir dari video itu orang kasih tunjuk itu nenek itu tidur. Dan tiba-tiba dong kasih tunjuk dia itu rohnya so di muka jendela melihat Tuhan dengan senyum dan kemudian dia pun pergi. Nah itu tuh matinya kekasih Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengalami itu? Hiduplah seperti apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan perintahkan pada orang? Baking. Dan hari itu tiba. Oh saudara, mau apa kek, bagaimanapun alasannya, mau mati deng sakit kek, mati deng cilaka, mati orang bunuh ke apa. Ya? Paulus kan dibunuh, Petrus dibunuh, ya? Semua para murid dibunuh. Ya? Para pendahulu kekristenan dibunuh. Kok dorang mati dengan tenang? Kalau lihat cara mati mereka mengerikan. Orang bisa menyanyi di sini hari Minggu yang baik, hari Minggu yang ceria. Ya, ini para martir menyanyi sambil mereka diikat dan dibakar hidup-hidup. Kok orang menyanyi? Kok kalau saudara gimana? Coba, itu saudara ada banyak ternyata catatan para martir. Ya, mereka mati sambil menyanyi. Coba, dapatkah saudara mati sambil menyanyi? Yang saya cerita pernah saudara, ya, itu sampai difilmkan ya. Ini penjahat yang bertobat. Nah, supaya saudara tahu, nggak ada yang tidak mungkin. Tuh. Saudara dan saya kan bukan penjahat rupa itu. Nah, itu DP nama Carla Tucker ya, bukan Carla Tendean. Tuh, itu Carla Tucker saudara, Amerika. Ya, dia narkoba. Ya, dan dalam keadaan apa kata DP istilah high, apa kata DP istilah high. Ya sementara apa kata sementara pengaruh narkoba ya, dia pulang di rumah dia bunuh suaminya dan dia bunuh 2 anaknya masih kecil. Ini ibu muda dan cara dia bunuh itu mengerikan ya. Jadi dia bukan, saya tahu waktu itu dia tikam atau pokoknya dia potong-potong. Jadi pokoknya dia pancung dan pokoknya sadis saudara cara pembunuhannya. Dan dia tertawa. Lihat waktu orang tuh dibawa pengaruh narkoba yang hingga kini orang tetap saja rasa-rasa orang membunuh orang kalau nyanak mau dapat tuh narkoba. Mar tetap saja orang baku iko. Ternyata saudara bukan cuma anak muda yang tua-tua pakai narkoba, kan? Mulai dari dulu sampai sekarang, nih tahu mau berantas bagaimana, ya? Sampai aparat ada oknum tertentu, ternyata dorang bukan memberantas narkoba, dan dorang pakai narkoba. Apa? Baru orang anggap yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, duh ngoni kumang terlalu fanatik. Kong tuh yang narkoba, yang mabo, sonin tahu di rumah sonin ada makanan, angko mabo. Di rumah sonin ada makanan apa tuh bapak bakar terus tuh doi. Orang lain so beli minyak kelapa, tuh segala rupa. Coba kau nyandak betul. Dia bunuh saudara, jadi suami dan anak-anaknya dibunuh.
Dan bayangkan setelah dia di penjara dia hukuman mati. Setelah dia di penjara dia benar-benar diubahkan Tuhan. Ya. Berjumpa Tuhan maksudnya, dia baca firman Tuhan, hatinya dijamah. Dia bertobat sementara menunggu eksekusi mati. Dan akhirnya dia tertunda sekian waktu itu. Ya. Belum dieksekusi. Dan akhirnya dari pertobatannya dia membuat ini karyawan penjara, anak-anak berhenti narkoba. Dia yang berkhotbah. Dia yang ajar. Tuh anak-anak, bayangkan. Dia padahal dianggap paling sadis. Ya. Mula-mula waktu dia masuk penjara, semua benci pada dia. Tapi kemudian dorang bukan cuma sayang, dorang sangat hormat. Karla Tucker. So bilang akang, sampai Presiden Amerika waktu itu, George Bush. Ya. Entah George W atau George Bush pertama kayaknya. Ya. Ya. Itu George Bush. Itu menyampaikan pidato untuk Karla Tucker. Itu tidak mudah. Jadi dia benar-benar berubah. Benar-benar bertobat. Nah itu baru DP nama lahir baru. Bayangkan betul-betulnya tidak tertinggal saudara. Dia kebiasaan sebelum itu betul-betul tidak sisa. Dia benar-benar menjadi Karla yang baru. Sampai akhirnya waktu hari eksekusi tiba. Ya. Sampai yang mau eksekusi pada dia minta maaf. Ibu Karla, ampuni kami. Bayangkan sampai kata-kata. Ampuni kami, dari mau suntik mati tuh. Dia bilang loh, jangan, enggak usah minta ampun. Kalian ini cuma melakukan pekerjaanmu. Toh, ini karena kita salah, kita dosa, jadi kita mesti tanggung akibatnya. Dia nyak marah pada Tuhan. Karena Tuhan bayangkan kita akan sesungguh-sungguh menyebabkan orang-orang bertobat. Masa kita nyak dibebaskan dari hukuman mati enggak? Justru karena dia tahu dia disiapkan untuk hari matinya. Tiap hari saudara. Itu yang dorang bikin jadi film. Ya. Tiap hari di selnya, di kamar selnya itu dia menari untuk Tuhan. Di situ kemana dia nyandak menyanyi, dorang kasih tunjuk. Dia jam menari saudara. Jadi itu gambar Tuhan Yesus, dia so taruh pada sel kamar, kalau dia jam menari, dorang rekam. Waktu dia menari di kamar selnya, bukan mau kasih tunjuk orang dia tahu nyandak ada orang lihat. Dia jam menari di situ dan akhir dari film itu dong putar itu dokumenter ya, video yang dorang rekam waktu Karla Tucker menari untuk Yesus di selnya. Itu selnya itu langsung deng WC. Saudara kira kok no sel mewah. Tuh. Ya napa di sementara menari napa tuh kloset di seipa dia. Tuh. Itu. Dan dia tidak bersungut untuk itu. Jadi hari matinya dua orang gandeng pada dia karena biasanya dorang jama ngamu. Kalau semua dekat DP semua suntik mati. Jadi dorang kan jaga. Dong kage. Dia nyadak di borgol. Jadi dia cuma digandeng oleh dua eksekutor. Ya. Dong kage waktu kira-kira kurang 10 meter atau mungkin semua dekat di kamar di mana dia akan disuntik mati. Kemudian Karla Tucker melepaskan itu pegangan kon dia lari. Bukan lari bajau, dia lari pergi di kamar tempat dieksekusi. Jadi ini para eksekutor kemudian dorang lari baku ikutin dia, kon dorang kage, dong sampai di kamar napa Karla Tucker so tidur. Di atas koi kan dorang mau ika di tangan dan kaki sebelum disuntik. Karena itu kebiasaan ya, biasanya orang kalau mau disuntik mati biasanya dia akan melakukan gerakan-gerakan yang ya biasa melawang atau apa begitu. Toh? Ada saja. Jadi itu jadi dorang mesti bikin begitu. Jadi ika apa. Nah dia so tidur kong taruh bagian dari tangan dari ika aja. Gitu ya. Jadi merentangkan tangan di atas tempat tidur kong dia mulai menyanyi. Ya Yesus sayang. Nah itu ya.
Itu kisah itu berakhir di situ. Ya. Jadi dia disuntik mati sementara dia menyanyi. Yes, Jesus loves me. Yes, ya, belum habis tuh lagu dia mati. Tuh, ya. Mereka baca surat-surat yang dia tulis. Tulis untuk Tuhan. Itu dia cara mengungkapkan rasa kasihnya kepada Yesus. Saya ingat orang kasih tunjuk di situ, dia sambil tiarap di lantai kamarnya di sel, ya, sambil tiarap sambil menulis untuk Yesus. Tuhan, ya, aku mau pokoknya begitu saudara. Saya sampai begini, Tuhan bukan main dah. Masalahnya dia tahu, dia yang tidak mau baku dapat dengan siapa-siapa, dia mau baku dapat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang selalu mendengar yang saya bicara kepada saudara, coba taruh di hati saudara. Engkau pikir apa Ada siapkan apa? Coba saudara ya. Semakin dekat orang dengan garis finish. Ini tahu kalau semua tahu ya. Itu tadi itu berita di mana? Oh Instagram ya. Ini bayangkan saudara. Tempo apa itu? Kemarin. Ya. Bayangkan tuh. Calon gubernur Maluku Utara. Ya. Mati dalam celaka. Oh dia mantan bupati lalu dia calon gubernur. Kong dia naik speedboat mau pergi kampanye, kong DP speedboat meledak. Kong dia mati. Kalau orang kaya kan ya nak mungkin mati tuh. Apalagi dapat calon. Masa kau tuh mau mati, belum katut DP hari. Angko kan yang pegang napas tuh. Saudara, aduh gimana sih? Yang kali saya kalau lihat orang-orang tuh pandang enteng Tuhan, sampai dalam hati, ini, kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan, menunggumu bertobat. Jadi kalau udah bikin dosa berhenti, itu tuh Tuhan udah tunggu. Oh iya kan jadi berarti Tuhan tunggu sampai kita bertobat. Iya. Kalau begitu, marjang belum sampai engkau bertobat, engkau waktu sampai di situ, titik. Bertobat atau tidak, kamu sudah sampai pada waktunya, mati, sudah. Jadi kalau Tuhan belum menghukum dosamu, belajar taruh di dalam hati, belajar berpikir, belum menghukum bukan tidak menghukum. Jadi ternyata kan kita tuh tidak pernah dihukum. Aduh kasih yang bodoh sekali Tuh, ini firman Tuhan sejelas ini. Coba Roma pasal 2 deh. Ayat 4 ya langsung. Coba orang baca sama-sama 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya dan kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi waktu lain kalau saudara ada sementara taat, ya. Tapi kalau semua yang engkau tahu Tuhan benci, Tuhan jijik, lalu kau belum dihukum sampai sekarang. Sadar. Jangan anggap remeh. Jangan anggap sepi kekayaan kemurahan Allah. Dia masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai finish engkau belum bertobat juga. Karena selalu berpikir kan belum kok. Ternyata kan kita belum mati. Berarti kan Tuhan masih kasih kesempatan. Kan bodoh sekali. Jangan anggap remeh.
Ingatlah akan istri Lot. Apa kok istri Lot dah bilang? Ayo coba ini ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Bukan ada orang ucapkan kutuk pada saudaranya Anda. Saudara yang membuat dirimu berada di bawah kutuk. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Begitu saudara. Sekarang bayangkan semua itu yang gila. Mesti bilang gila saudara. Ya. Kenapa Veta baru bilang, Mama, kenapa ini? Ini berita satu. Apa? Ini ibu ini waktu DP anak lahir, ya, setelah usia sekian, dia lihat kesukaan anaknya dan ya gitu. Dia kemudian bilang, oh ternyata tapi anak ini kucing. Karena dia memiliki kebiasaan seperti kucing. Jadi DP mama bilang DP anak kata kucing. Ya, dorang sebeli akang itu tanpa pipis kucing. Karena ini anak suka pis di situ. Jadi aduh ternyata tuh orang anak ini dia ini kucing. Kan sekarang di sana di Amerika ini ini bukan orang bodohnya enggak sekolah. Supaya saudara tahu ya, orang penormal berpikir itu karena Tuhan ada di situ. Ya, bayangkan saudara, ini ibu kemudian berpikir ternyata anaknya kata kucing. Jadi ya semua yang kucing suka apa dia anaknya dan dia dinyatakan sebagai kucing. Jadi DP anak bukan orang, DP anak kucing. Oh, kon DP anak juga suka, DP anak minta, Mama ternyata kita bukan manusia, kita ini kucing. Kucing. Oh, sudah. Jadi DP mama bilang kata, dia kucing. Oh. Ini boleh ada orang marah. Dia kok mang orang? Oh, ya. Dia ketua suka jadi kucing. Ini boleh marah. Ya kan? Ini kan hak asasi. Hak asasi kucing. Dia mau jadi kucing ya. Ya sudah jadi DP anak itu kucing. Ya. Kemudian setelah DP mama dan papa dan keluarga Lia, ternyata kalau pipis di tanpa kincing kucing itu air cuma sedikit. Ini torang jangan buang-buang air. Torang ini merusak lingkungan. Jadi torang mesti pakai air sedikit saja. Jadi dorang semua beli itu tanpa pipis itu. Karena dorang mencintai lingkungan. Maka mereka menjadi keluarga kucing. Saudara itu orang tinggal dirembokan atau mohon. Ternyata orang lebih pandai dari dorang. Dorang suka sekali jadi kucing. Dorang ini boleh ada KTP dari kucing dorang. Sama saudara lihat ya. Jadi kalau orang ini masih bersikap sebagai manusia. So itu dengar-dengaran petukan. Jangan sampai kau jadi kucing. Bayangkan saudara. Coba bayangkan ini keluarga. So, jadi keluarga kucing. Oh kasihan Tuhan tolong. Oh, berarti dorang. Soalnya tidak jabat jadi meong. Oh Tuhan betapa dah. Nah saudara bayangkan ini. Kalau dorang anggap orang ini gila semua di sini. Ini yang gila yang mana? Oh, orang yang nak menganggap kalau Tuhan itu ada. Pandang enteng. Semua yang Tuhan bilang dia rasa ada segala rupa jodoh orang ini dia. So tahu-tahu yang perlu anggur kok. Suruh isi air. Nah ini. So bilang akang suka mujizat. Lakukan yang Tuhan suruh baking. Angko habis anggur. Tuhan bilang ambil tuh air parigi sana kong kasih penuh nih tempayan. Coba. Dorang bukan ambil air parigi bayangkan. Karena dorang dengar-dengaran. Sudah. Sekarang sudah tuh. Sekarang uni cedok. Falojo. Kong pikasi rasa.
Pak pemimpin pesta. Saudara pikirannya ini penghinaan? Kalau orang pikasih rasa air parigi, pemimpin pesta, dorang bisa dibunuh. Itu kan para budak waktu itu. Dorang ingat tadi dia bilang, apa saja yang dia suruh, baking. Karena dia suruh, cedok itu kong bawa kepada pemimpin pesta. Dong bawa. Dorang kaget. Waktu pemimpin pesta coba, dorang lihat tentu kaget. Lihat, kayak paso merah tuh air. Di situ tulis apa? Pemimpin pesta tidak tahu, tapi para pelayan tahu. Pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu. Tapi para pelayan tahu. Kenapa dorang tahu? Karena dorang yang baking. Dorang yang baking semua tuh Tuhan dah suruh. Saya ditertawakan. Mana-mana Pak Angko. Tidak apa-apa. Kalau yang kita baking ini adalah apa yang Tuhan suruh, silakan kalian menertawakan. Taruh itu di hati. Begitu sana. Jadi orang mau bilang, tuh orang biongok kah, tuh orang apa, tuh orang tuh orang semua yang japanang enteng kok Tuhan. Dorang anggap tuh orang ini, lupa tante nini sana ini yang tidak normal tante nini ini. Tahu-tahu ngana kasihan ada saki. Bayangkan semua ibadah malam angko hadir lagi. Aduh nyana kapok-kapok ini dia. Ya, angko kata kok nin tahu. Yang dia alami itu apa? Orang ini manusia yang Tuhan tebus. Harusnya yang orang hargai itu Tuhan. Mau minta apa dari Tuhan? Keselamatan hidup kekal. Semua dia kasih. Cara hidup, cara pikir yang baik. Dia kasih tahu. Harusnya kan, oh Tuhan, terpujilah namamu. Tadi pagi saya berdiri di kamar, angkat tangan. Oh Tuhan, soalnya ada kata-kata lain. Oh aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu, ampuni aku. Saudara, saya tahu bilang apa? Soalnya tahu mau bilang apa? Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ajar aku terus mengasihimu. Terus memuji dan memuliakan namamu. Tuh orang mau kasih apa lepas Tuhan. Begitu saudara. Terus melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, orang bilang belum di sorga. Orang iyo. Kalau pat orang tiap kali orang menyembah. Ya. Orang baking firman Tuhan, orang ada di sorga. Kenapa ada di sorga? Karena Tuhan bertakhta di situ. Waktu Tuhan bertakhta di situ, itu kerajaan Allah. Bukan tanpa yang ditulis kerajaan Allah, kok itu kerajaan Allah. Adakah di situ orang yang sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan sebagai raja di situ atau siapa yang raja di situ? Kita kan yang pimpin, jadi mana-mana pak kita. Ya, siapa yang jadi raja atas hidupmu? Siapa? Taruh di hati. Engkau adalah rajaku. Selama-lamanya. Apa itu raja? Dia yang perintah hidup kita. Orang mau diatur Tuhan. Untuk apa saja yang dia bilang. Kalau dia bilang jangan pergi. Nyanda pergi. Kalau dia bilang pergi. Pergi. Begitu. Tidak mudah memang. Tapi waktu engkau melakukannya, saudara pasti akan melihat. Aduh begini kok tidak perasa. Waktu orang baking itu firman Tuhan. Begini kok tidak perasa itu kebahagiaan. Karena saudara taat. Tunduk kepadanya. Dia yang jadi raja soalnya. Masa Yesus jadi raja kalau saudara nyandak bahagia? Tidak mungkin. Waktu kau membiarkan sungguh dia menjadi raja atas hidupmu. Kebahagiaan yang sejati pasti menjadi milikmu. Oh haleluya.
Mari sama-sama ada di hadirat Tuhan.